Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Ani. Kali ini kita akan belajar tentang matematika ya. Kita akan latihan ujian tengah semester. Semester 1 tentunya untuk anak kelas 4 SD atau setara. Ya, kelas 4 SD atau MI. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Sebelumnya, kita membaca doa dulu, minta agar dimudahkan oleh Allah segala apa yang akan kita pelajari berikutnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pertanyaan pertama. Umi akan memberikan satu catatan khusus ya. Ini harus diingat-ingat bahwa 3 angka di belakang tanda koma artinya per 1000. Ya, per 1000. Kenapa Umi harus sampaikan itu dulu? Karena ini akan terkait dengan soal yang akan kita kerjakan ya. Ingat, 3 angka di belakang tanda koma artinya per 1000. Ini dia soalnya, muncul sudah ya. Bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa dari 0,125 adalah, nah, di belakang tanda koma ada berapa angka nih? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang tanda koma. Itu bisa ditulis seperti ini. 0,125 sama dengan 125 per 1000. Begitu ya. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa namanya. Tapi ini nilainya masih terlalu besar, masih bisa kita sederhanakan. Nah, karena 125 ini dan 1000 ini adalah kelipatan 5. Kok tahu kalau kelipatan 5? Ya, ada ciri-cirinya kelipatan 5 itu ya. Jika suatu bilangan, angka paling belakangnya adalah angka 5, dia pasti kelipatan 5. Jika suatu bilangan, angka paling belakangnya adalah angka 0, itu juga pasti kelipatan 5. Oke, dicatat itu ya. Maka, pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi 5. Lanjut. Kalau saya tulis seperti ini, 125 dibagi 5. Sama dengan berapa? Oke, kita kerjakan secara manual ya. Jangan pakai kalkulator. 125 dibagi 5. Yang pertama bagaimana ini? Langkah pertama adalah kita akan mengatakan begini. 5 dikali berapa sama dengan 1? Tentu tidak bisa, karena 5 kali 1 aja sama dengan 5. Terus, 5 kali berapa dong yang nilainya 1? Tidak ada. Maka kita perlu bantuan angka berikutnya. 5 dikali berapa sama dengan 12? Tak ada juga. Tak ada perkalian 5 yang nilai akhirnya adalah 12. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Nah, kan tidak ada 12. Maka akan kita ganti seperti ini. 5 dikali berapa mendekati 12. Ingat, mendekati. Jangan melebihi dari 12 ya. Mendekati 12 dan tidak melebihi 12. Jadi berapa? 5 dikali berapa? 5 dikali 2. Berapa 5 dikali 2? 10. Tulis di bawahnya angka 12. Nah, seperti ini. Berikutnya kita kurangkan. Dikurangkan ya. 2 dikurangin 0 sama dengan 2. Oke, 1 dikurangi 1. Tidak usah ditulis karena nilainya 0 ya. Nah, nilai 0 di depan angka itu tidak usah ditulis. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut bertanya lagi. 5 dikali berapa sama dengan 2? Tidak ada. 5 dikali berapapun tidak ada yang nilainya 2. Dan tidak bisa juga mendekati 2 tanpa melebihinya. Maka kita perlu bantuan angka ini. Nah, kita turunkanlah ya. Menjadi 25.
5 dikali berapa sama dengan 25? Maka jawabannya adalah, ada yang tahu jawabannya? Hafal perkalian 5? Coba hafalkan dulu. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, berarti 5 kali 5. Hasilnya 25. Kita kurangkan 0. Kalau sudah begini sudah selesai nih. Nah, angka 25 ini kita masukkan ke sini ya. Berikutnya kita kerjakan yang penyebutnya. Penyebutnya 1000. 1000 kita bagi 5 juga ya. Berapakah 1000 dibagi 5? Caranya mengerjakannya ini gampang. Tidak harus 1000-1000-nya kita pakai untuk dibagi ya. Kita ambil bilangan terkecilnya saja. Nah, 10 saja. 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 10 dibagi 5 sama dengan berapa? Berapa, yo? 10 dibagi 5 itu adalah 2, ya. Maka, tulis saja angka 2 di sini. Bagaimana dengan nolnya yang berikutnya ini? Masih ada 2 nol tersisa. Ya, diletakkan saja. Taruh di sini ya. Nah, ini. Jadilah hasil akhirnya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah membagi angka 1000 ini ya. Terlalu besar angkanya. Nah, kita ambil ininya saja. Oke, berikutnya bagaimana? Ini juga sudah menjadi pecahan biasa ya, nak ya. Tapi masih angka besar, ini masih bisa disederhanakan lagi. Ayo kita sederhanakan lagi ya. 25 per 200 disederhanakan menjadi angka berapa? Oke, masih bisa disederhanakan. Karena 25 dan 200 adalah kelipatan 5, maka kita bagi 5 lagi. Kok tahu bahwa ini 25 dan 200 adalah kelipatan 5? Dari mana, hayo? Ya, karena kita lihat angka yang paling belakang ya, angka satuannya ini loh. Angka yang paling belakang adalah angka 5, berarti dia kelipatan 5. Angka yang paling belakang adalah angka 0, itu juga berarti kelipatan 5. Ya, ada 2 ciri-ciri kelipatan 5. Kalau tidak angka paling belakangnya 5, berarti angka paling belakangnya akan 0. Nah, itu pasti kelipatan 5. Oke, kita lanjut ya. 25 per 200 dibagi 5 per 5. 25-nya dibagi 5 berapa? 200-nya dibagi 5 berapa? Dengan cara yang sama kayak tadi ya, nak ya. Kalau ini kan kita hafal 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Berarti 25 dibagi 5. Jawabannya adalah 5 di sini. Ya. Lalu 200 dibagi 5 bagaimana caranya? 20 dibagi 5. Berapa 20 dibagi 5? 4. Betul sekali. Angka nolnya ditaruh sini ya. Nah, maka akan jadi seperti ini. 5 per 40. Ini juga sudah jadi pecahan biasa loh. Tapi masih bisa disederhanakan lagi. Karena 5 dan 40 adalah kelipatan 5, maka kita bagi 5 lagi ya. 5 per 40 dibagi 5 per 5. Sama dengan 5 dibagi 5 berapa? 1, betul. 40 dibagi 5? Berapa? Ayo, 5 dikali berapa hasilnya 40? 8, betul. Jadi 1 per 8. Nah, ini sudah nggak bisa dikecilkan lagi nih. Udah angka paling kecilnya, angka 1. Ya, berarti inilah jawaban paling terakhirnya. Ya,
Jadi 0,125 jika dijadikan pecahan biasa, maka ia sama dengan 125 per 1000 sama dengan 25 per 200 sama dengan 5 per 40 sama dengan 1 per 8. Nah, seperti ini jawabannya akhirnya ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 2. Bentuk persen dari 0,21 adalah, ingat, notes, catatan penting ya, 2 angka di belakang koma artinya per 100. Jadi bisa saya tulis begini, 0,21 sama dengan 21 per 100. Kalau sudah begini, namanya per 100, itu namanya apa? Kemarin saya bilang sen. Sen itu artinya 100. Jadi kalau persen adalah per 100. Ya, maka bisa ditulis begini. Jadi 21 per 100 sama dengan 21 per sen. Gampang sekali ya. Oh. Sudah selesai. Gampang sekali kita mengerjakan nomor 2 ini. Oke, berikutnya. Bentuk desimal dari 15% adalah, ini sama dengan per 100. Jadi 15% sama dengan 15 per 100. Kita sederhanakan. Ya? Atau langsung kita bagi saja. Persen sama dengan 2 angka di belakang koma. Kebalikan dari kemarin ya. 2 angka di belakang koma sama dengan per 100. Sekarang persen atau per 100 sama dengan 2 angka di belakang koma. Jadi gampang sekali ini. Berarti kita buatlah ada 2 angka di belakang koma. Berarti 5 ini, terus 1, terus koma. Kan 2 angka nih sudah jadinya ya. Nah, 5. Nah, ini 1 angka di belakang koma. Lalu 1. Baru kita kasih tanda koma. Ya. Loh, terus ini ambil angka dari mana lagi nih? Kita nggak bisa ambil angka dari mana-mana. Dari bawahnya nih. Nih. 0. Langsung saja ya. 0,15. Pokoknya kalau tidak cukup angka, ambillah 0. Ya. Begitu. Bagaimana kalau misalnya 150%? Kalau 150% berarti 0, 5. Terus, koma. 1. Nah, ini 150%. Kalau 15% yang ini. Tetap sama-sama 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Oke. Kembali. Nah, tinggal kita tuliskan seperti ini. 15 per 100 sama dengan 0,15. Selesai. Easy ya. Berikutnya. Faktor dari 42 adalah, kita harus tahu membedakan ya antara faktor dan faktorisasi ya. Kalau faktor, gimana ya kalau faktor? Kalau faktor itu adalah perkalian berapapun yang menghasilkan angka yang dipertanyakan. Nah, dalam hal ini, perkalian berapa aja yang menghasilkan angka 42. Ya. Kalau faktorisasi didapat dari pohon faktor. Ya.
dibagi dengan bilangan-bilangan prima. Itu faktorisasi. Jadi berbeda ya, Nak ya. Jadi kita kerjakan dulu yang faktor. Sesuai perintahnya. Faktor dari 42 adalah, nah, seperti ini. Berapa dikali berapa sama dengan 42. Begitu maksudnya faktor itu ya. Yang pertama, angka terkecil dulu. Angka 1. Ya, angka 1. 1 dikali berapa sama dengan 42. Ya, tentu saja 1 dikali 42. Berapa 1 dikali 42? Ya, sama dengan 42. Maka 1 dan 42. 1 kali 42. Berikutnya, angka berikutnya. Angka berapa? Angka 2. Ya, 2 dikali berapa hasilnya 42. Nah, ini kita bagikan aja. 4 dibagi 2. 2. 2 dibagi 2. 1. Jadi hasilnya berapa? 21. Oke, gampang sekali ya. Berikutnya angka 3. 42 dibagi 3 berapa nih? Atau 3 dikali berapa nih sama dengan 42? Nah, dihitung-hitung-hitung ya, hitung manual ya. Kalau 11 dikali 3, 33 ya kan? Coba 11 dikali 3. 3 kali 1 juga 3. Masih kurang ya. Berikutnya coba angka 12. 12 dikali 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 36. Masih kurang. Angka berapa nih? Angka 13 coba. 13 dikali berapa ya? 3 tadi ya. Ini kan kalinya harus 3. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 1, 3. Masih kurang juga. Jadi berapa ya angkanya? Coba 14 berarti. 3 dikali 4, 12. Tahan 1. 3 dikali 1, 3. Ditambah 1, jadi 4. Nah, ini pas ya, 42. Jadi 3 dikali 14 sama dengan 42. Maka 14-nya taruh di sini. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kenapa pakai percobaan perkalian banyak begini? Ya, memang harus begitu, Nak, ya. Karena kita tidak menggunakan kalkulator, ya. Jangan bergantung dengan kalkulator, ya. Berikutnya. 4 dikali berapa sama dengan 42? Rasanya tidak mungkin, karena 4, ini ya. Kalau 4, oh langsung 6 ini. Ya, karena perkalian 4 nggak ada angka perkalian 4 yang hasilnya 42. Coba kita perkalian 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 4 kali 10, 40. Kalau 4 kali 11, 44. Ya, coba. Coba ya, 4 kali 11 ya. 11 dikali 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 1 lagi, 4. Ya, lebih. Padahal yang diminta 42. Ini 44. Berarti nggak cocok ya. Berarti tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 42.
Kalau perkalian 5, tidak ada juga perkalian 5 yang hasilnya angka belakangnya selain 5 dan 0 kan? Berarti tidak mungkin. Langsung saja perkalian 6. 6 kali berapa sama dengan 42? 6 dikali berapa? 6 dikali 7 ya. 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, ini kita teruskan saja sampai terakhir angka yang terdapat di sini. Ya, 7 sekarang. 7 dikali berapa sama dengan 42? 7 dikali 6. Berikutnya, ini 14 dikali 3. Berikutnya, 21 dikali 2. Berikutnya, 42 dikali 1. Nah, kalau sudah berakhir di angka 1, berarti ini sudah habis perkaliannya. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya, faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, nah dan seterusnya itu tadi ya. Thank you so much. Kita lanjut nanti ke bagian 2 ya. Oke. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk belajar ya.